Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada untuk bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan rindu akan Tuhan. Dan biarlah hari ini kita mau menaikkan syukur kita untuk menyukakan akan hati Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib Tuhan. Ini kerinduan kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik.
besarnya kasih-Mu, tak terselami segala yang Kau perbuat. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah kekuatanku. Kinaralarala maralamo shera mata karalarala yasande. Kinamaralaralamo kinarala marala maralamo shera narala masih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk waktu yang terbaik di mana kami datang kepada Tuhan, menaikkan syukur sebagai korban untuk mempermuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami hendak duduk diam Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah kuat kuasa-Mu penuh atas hamba-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun berada, khususnya untuk keluarga besar GKI Pondok Daud. Mari bersama-sama pada pagi hari ini, sebelum kita akan melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu dan percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita bersama. Masih tema yang sama pada pagi hari ini, berbicara tentang darah Kristus yang membawa kasih karunia. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan membahas kebenaran firman pada pagi hari ini, saya ajak untuk merenungkan dalam Markus 14 ayat 22 sampai yang ke-25. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini, Saudara, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, ketika kita minum darah Kristus, kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia rela mati bagi kita, darahnya telah dicurahkan, darahnya telah ditumpahkan bagi kita sekalian. Darah, pada pagi hari ini mari kita belajar, ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kita akan berbicara tentang darah. Darah adalah salah satu bagian yang sangat penting, yang sangat vital bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Tentu semua makhluk, termasuk manusia, akan mengalami mati jika kekurangan darah. Melalui darah, dan sekarang para medis bisa mengetahui sakit yang ada.
Dan darah tidak hanya penting secara jasmani, tetapi secara rohani. Darah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting. Darah dalam Perjanjian Lama dipakai Tuhan untuk memberi tanda pada pintu umatnya. Dan Tuhan melewatkan pintu yang memiliki tanda darah, sehingga tidak terjadi kematian anak sulung seperti yang dialami bangsa Mesir. Namun dalam Perjanjian Baru, Allah memakai darah untuk mengikat perjanjian dengan umatnya. Akan tetapi tidak menggunakan darah binatang, melainkan dengan darah anak domba, yaitu darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, darah inilah yang berarti memiliki kehidupan. Bahkan Yohanes pasal 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Pengorbanan Yesus, darahnya telah tercurah, tertumpah bagi setiap kehidupan yang percaya. Bahkan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, pengorbanannya sungguh luar biasa, yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama bahwa oleh darah Kristus, pengorbanan Yesus, maka ketika percaya akan kuasa darah Kristus, maka sesungguhnya kita memperoleh pengampunan, kita memperoleh penebusan melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Setiap dosa dan pelanggaran kita akan diampuni. Itulah betapa kuasa darah Kristus itu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Darah Kristus itulah yang membangkitkan kita. Darah Kristus itulah yang memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Ketika kita percaya akan kuasa darah Kristus, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang menjadi satu hal pembedaan bagi setiap kita yang percaya. Melalui kuasa darah Kristus itulah kita dimenangkan, kita dimampukan. Dan hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dalam Perjanjian Lama, Allah menggambarkan ketika berkorban dengan darah binatang, tetapi dalam Perjanjian Baru, darah Kristus sendiri yang menjadi korban bagi setiap orang yang percaya. Bahkan dikatakan ditumpahkan. Ditumpahkan itu berarti mengandung makna yang luas. Dicurahkan dengan seluruhnya. Betapa luar biasanya pengorbanan Allah kita. Betapa kasih-Nya yang sungguh luar biasa dinyatakan atas setiap kehidupan manusia. Dia rela mati, bahkan darahnya telah ditumpahkan bagi banyak orang. Bukan golongan tertentu, tetapi bagi setiap manusia yang percaya akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika percaya akan kuasa darah Kristus, maka sesungguhnya keselamatan itu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu dimanapun berada pada saat pagi hari ini, mari dua hal inilah yang saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana darah Kristus itulah yang memberikan kehidupan yang kekal. Dan yang kedua, darah Kristus
telah ditumpahkan bagi kita. Apa yang menjadi respon bagi kita? Mari bersama-sama memaknai, merespon akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Betapa luar biasanya pengorbanan. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan bahwa kita telah ditebus bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Kristus yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Artinya pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah darah yang kudus, yang tidak bercacat dan bernoda. Mari bersama-sama, biarlah kita terus menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib, bahwa darah Kristus memberikan kemampuan, memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.